kali ini jauh-jauh pertanyaan lagi ya. Ini 11 jam yang lalu aku record video ini, tanggal piro ini ya, 28 kali ya. Jadi ada yang komentar di videoku yang catok rambut yang bagus untuk smoothing. Jadi dia tanya gini, ini yang aku cari karena setiap rambut aku hajar suhu 220, 230 karena takut kalau di bawah 220 nggak bisa kempes. Jadi ini ceritanya, dia ini smoothing rambut maybe ya, dari Solika Lika 9571. Mungkin kamu lagi ngerjain rambut smoothing ya Neng ya. Jadi gini loh, ini sepengalaman aku ya. Kalau kita ngomongin suhu-suhu catok dan ataupun merek-merek catok ya, sebenarnya kalau kamu berpatokan dengan merek catok itu 50-50, ada benernya ada tidaknya juga. Karena apa? Kalau kita ngomong basicnya saja ya, catok yang basic menggunakan elemen seperti setrikaan, aku nyebutnya itu catok basic ya, itu memang sudah cukup untuk dipakai rambut smoothing ya. Tapi kalau kamu berpatokannya dengan merek ya, ada beberapa merek itu memang dia ini B aja, tapi hasilnya ya begitu aja, nggak bisa kalian mendapatkan hasil yang bagus, yang halus, yang lurusnya sempurna, nggak bisa begitu. Karena catok-catok basic yang baik menurut saya itu biasanya harganya kisaran di atas 400.000. Itu aku ngomong basic ya, ini patokannya adalah harga-harga di marketplace. Beda dengan harga di sales kan sama di marketplace itu berbeda. Tapi kalau kalian patokannya ini dengan satu catok yang bermerek ataupun dengan catok yang dia mereknya nggak terkenal tapi hasilnya oke, dengan harga yang terjangkau, ada juga yang seperti itu. Kalau aku pribadi, aku tidak berpatokan dengan merek. Aku selalu mencari catok-catok yang memang ya, yang memang elemennya itu elemen seperti setrikaan. Itu memang saya khususkan untuk melakukan atau mempergunakan catok seperti itu untuk tindakan smoothing rambut. Apakah kempes Kak? Jawabannya ya jelas, kempes enggaknya itu tergantung dari obat yang kamu pakai. Obat semakin dia ini pH-nya tinggi, itu otomatis dia ini membuat rambut cepat lunak ya, lebih gampang dibentuk ya. Seperti yang aku jelaskan di videoku yang bawah-bawah sendiri ada. Rambut yang pH-nya tinggi itu gampangannya ya, kalian nggak perlu tahu definisinya ini, pengertiannya yang terlalu ribet. Gak usah kalian mikir seperti itu, pikiran kita itu soal kehidupan sudah ribet. Jangan kamu mencari tahu yang terlalu rumit. Gampangannya, obat yang pH-nya tinggi itu baunya gak enak, baunya itu kimia sekali. Tapi kalau obat-obatan smoothing yang pH-nya tidak terlalu tinggi, dia ini relatif baunya tidak terlalu nyengat ya. Yang pH-nya tinggi baunya gak enak gampangannya ya. Kalau pH-nya rendah itu baunya masih friendly. Terkadang ada bau-bau buah, bau-bau apa gitu masih oke kalau untuk kita cium. Tapi kalau untuk yang pH-nya tinggi, dia baunya itu kimiawi banget ya. Gampangannya itu di situ. Kalau obat kamu mumpuni, obat kamu baik, otomatis kamu pakai catok yang harga 400 ribuan yang berelemen seperti setrikaan, itu hasilnya juga kempes Mbak Yu. Kita bermainnya di suhu, dalam arti seperti ini. Kalau setidaknya rambutnya ini kecil-kecil, kamu langsung kasih suhu 230, meriang habis itu spot jantung rambutnya. Kaget. Makanya banyak rambut yang patah-patah, karena rambut pun bisa kaget. Ibarat kata habis adem-adem aja terus kena nyos yang panas sekali, otomatis nggak kuat, patahlah dia.
Makanya kita bermain di suhu yang kecil dulu. Kalau kecil 180, 200 itu udah bisa ngecover pelurusan 1-2 kali, ini sudah hasilnya sudah halus, udah cukup di situ aja. Tapi kalau di suhu 200 kok kayaknya mau nyatok ini kok lama banget ya, kayak berat banget ya, kita menaikkan suhunya secara berkala. Supaya apa? Supaya rambut customer kamu ini juga tetap selamat dunia akhirat ya. Karena apa? Kadang yaitu tadi seperti yang ditanyain sama Mbak itu, dihajar langsung yang tinggi, otomatis rambutnya yang kaget, akhirnya nanti patah ya. Bermainnya di suhu aja. Tapi kalau catok-catok yang menurutku yang ini elemennya ini itu menurutku, ini hanya menurutku ya, karena yang aku coba itu begitu, dia memang bagus untuk sekali dicatokin sekali gini itu udah halus banget. Otomatis itu kan mempermudah cara mencatok kita. Satu kali sudah otomatis ditaruh. Tapi ketika nanti itu dicuci rambut pasti gelombang. Karena kalau smoothing yang baik menurut saya itu melakukan pencatokan secara berulang. Nah, secara berulang ini paling enak memang kita menggunakan catokan yang berelemen seperti setrika. Kalau elemen-elemen tertentu yang jauh lebih, ya kata orang lebih baik lah, lebih ini ada ion, ada ini, ada ono, itu bagus, memang bagus, tapi bagus untuk di styling ya, untuk daily bagus. Tapi kalau untuk kita sebagai pekerja itu alangkah baiknya kita menggunakan catok-catok yang basic, itu aja sudah cukup, hasilnya bagus, hasilnya memuaskan. Catok yang bagus itu ciri-cirinya seperti apa Kak? Ini juga tidak bisa menjadi patokan ya, karena kalau dulu catok yang merek-merek lama itu selalu menuliskan professional use, hanya dipakai untuk kalangan profesional, dan biasanya harganya itu ya sekitaran 450, 400 ribu itu sudah dapat. Tapi yang juta-jutaan itu memang sebenarnya juga bagus, tapi ada beberapa yang harga-harga jutaan itu elemennya dia elemen yang mungkin banyak pembaruan dan lain-lain, yang menjadikan satu kali jepit gini aja udah lurus. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih senang menggunakan yang basic, yang secara berulang-ulang dilakukan pencatokannya itu. Tapi kalau yang catok-catok yang biasanya itu yang kayak harganya miring-miring tuh, yang di bawah harga yang aku sebutin itu biasanya nggak ada tulisan professional use biasanya loh ya. Tapi ya tidak semuanya seperti itu, karena itu yang saya lihat begitu. Tapi nggak tahu kalau yang kalian beli mungkin merek lain atau yang gimana, aku juga nggak paham juga ya. Aku ngomong kayak begini kan berdasarkan apa yang aku coba. Ada beberapa catok yang memang aku coba ini hasilnya bagus. Banyak kok yang sudah aku review di YouTubeku ini, memang catokan itu biasanya aku pakai. Di sini aku sebutin lagi ya catok-catok yang pernah aku pakai dan menurutku yang bagus. Yang tidak aku sebutkan berarti mungkin saya belum nyoba gitu aja. Nomor 1 yang menurutku hasilnya enak banget dengan harga yang hampir dikatakan ya murah meriah, standar, Codos, Romance Codos. Ini enak banget catok itu. Harganya juga nggak terlalu tinggi tapi hasilnya maksimal. Dia bentuknya kotak, ada di videoku di bawah, kalian scroll aja. Terus violanya Makarizo itu juga enak, Lumi juga enak, Taf juga enak. Tapi aku suka Taf itu yang basic, aku sukanya. Terus habis itu apa sih ini mereknya, ya Allah lupa nih, WMAX kalau nggak salah. Itu juga enak, itu catoknya panas banget, enak. Ada lagi enak itu punyanya, jadi Viola Makarizo udah tak sebutin. Ada lagi punyanya satu merek, dia juga produksi obat smoothing juga, tapi dia catokannya agak berat tapi dia gigit banget, enak. SDP itu catokannya juga enak itu. Terus ini Befresh
Befresh catokannya juga enak, tapi aku ngomongnya yang basic ya. Tapi itu yang basic yang untuk ukuran 1,5 inci itu enak, tapi kalau yang 1 inci itu menurutku kurang karena masih ada lubangnya gitu. Tapi kalau yang 1,5 inci dia tuh nutup sekali, jadi waktu dipakai itu gigit sekali. Terus ini apa? Ada kok catok apa lagi satunya, aku lupa mereknya apa. Tapi dia tuh enak banget karena ini aku nggak ada di salon ya, jadi aku nggak bisa ngambilin. Intinya ya yang aku sebut-sebutin itu enak-enak. Apalagi nih yang ini loh, Babyliss itu juga enak tuh. Ada lagi kok satunya lagi apa gitu aku lupa, cuman itu yang aku sebutin tadi tuh ya, itu adalah catok-catok yang aku pakai di salon. Nggak mungkin aku nggak pakai merek-merek itu, entah itu aku setiap ini ada punya satu, terkadang aku ada merek itu yang lebih daripada satu, karena catok itu setiap tahun di tempatku harus pembaruan, jadi pasti gonta-ganti. Itu aja sih yang mau aku sharing sama kalian. Kalau soal pencatokan itu kita bermainnya dengan suhu ya, jangan langsung kalian hajar yang tinggi-tinggi aja. Pemilihan obat itu juga penting, karena apa? Jangan tergiur yang harganya murah sekali. Ini kok murah sekali ini itu, nggak bisa begitu aja juga. Kadang kita juga nggak bisa lihat obat dari harganya juga, bingung juga kan kalian. Makanya perlunya kita ini pengalaman. Terkadang kita coba merek ini, tapi merek yang ini nih murah tapi bagus nih. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita miliki, ya kan? Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu. Makanya kenapa ada harga smoothing murah, panjang pendek sekian, ini sekian. Mungkin dia sendiri juga sudah riset gitu loh. Ternyata obat ini sama ini ternyata masih bagusan ini, padahal lebih murah ini. Terkadang ada yang begitu, karena memang benar. Suatu merek tidak bisa kita menjadikan patokan untuk hasilnya maksimal, ya, setahu saya. Karena definisi pelurusan yang diminati orang Indonesia ini, aku ngomongnya sebagian ya, aku ngomongnya berdasarkan pengalaman yang aku dapat ketika aku membuka usaha salon. Kalau kalian ngerjain pelurusan, kalau nggak seperti begini lurus kayak sapu gini, dia nggak mau, dikatakan itu gagal. Padahal mungkin itu nggak gagal, hasilnya lebih natural aja, tapi orang maunya itu yang lurus seperti sapu, karena pedomannya adalah iklan-iklan shampoo yang rambutnya lurus panjang hitam. Jadi seperti itu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Penting gak penting, hal seperti ini patut kita tahu dan kita sadari bahwa kita sharing dengan orang lain itu sedikit banyak menambah wawasan bagi kita sendiri. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Bye.